Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Azab dan Sengsara bagian ke-15. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani setiap malam. Selamat mendengarkan. Kalau dia orang berada, tukang jahitlah yang menjahit pakaiannya itu. Membuat spray akan dibawa ke Delhi, menganyam tikar untuk tempat duduk ayahnya atau Bapak Aminuddin. Kalau ia datang ke rumah hendak bermufakat dengan ibunya, tikar itu tentu ganti permadani supaya kemiskinan mereka itu jangan mengurangkan adat di rumah mereka. Kalau jamu datang, malulah ia kalau ia duduk di atas lantai saja. Serbuk kopi telah sedia tersimpan di salayan supaya ada minuman kepala kampung itu bila ia datang. Juadah pun telah sedia dalam tempatnya akan kawan air kahwa itu. Semua sudah sedia akan menanti ayah Aminuddin yang akan menjadi bapaknya pula. Sekalian telah teratur untuk perjalanan mendapatkan kakandanya itu. Semua sedia dan teratur, tetapi yang ditunggu-tunggu tak juga datang. Ya, dia hanya menunggu dan menunggu, tetapi yang ditunggu tidak akan datang. Yang akan sampai ke telinganya hanya kabar yang tiada disangka-sangka, kabar yang akan menghamburkan air mata, meremuk kedamkaan hati sebagai kaca terempas ke batu. Ketika matahari hampir terbenam, duduklah ayah Aminuddin di beranda rumahnya dengan istrinya. Istrinya pun bertanya, "Siapakah yang menjadi kita ambil akan menantu kita? Jangan diperlambat-lambatkan lagi." Bimbang hatiku, karena pada waktu itu adalah kurang yang akan dipilih. Itulah sekarang yang kupikir-pikir, sahut Baginda di atas. Begitulah disebut orang gelar kepala kampung itu. "Kurang yang akan dipilih?" tanya istrinya. "Negeri Sipirok sebesar ini, berapa ratus anak gadis di Luhak ini, sedang yang akan dicari hanya seorang juga." "Aku pun tahu juga, akan tetapi yang akan diambil bukanlah orang sembarangan." Sejurus kedua laki istri itu berdiam, kemudian Baginda di atas berkata, "Cuma seorang sajalah yang kusetujui, rupanya pantas, bangsanya cukup, akan tetapi kelakuannya belum keketahui." "Apakah marganya? Siapa orang tuanya?" tanya istrinya. "Marganya Siregar dan bapaknya kepala kampung. Kupikir baik akan jadi menantu kita. Baiklah, aku pergi ke sana. Sepanjang dugaanku anak itu mungkin kita peroleh. Tentang Boli, kita takkan mundur," jawab suaminya. Untuk menjelaskan adat istiadat orang Batak, lebih-lebih adat perkawinannya, baiklah diterangkan sekadar aturan-aturan yang harus diturut orang dalam perkawinan itu. Adapun masing-masing orang Batak mempunyai suku atau marga. Seorang anak yang baru lahir beroleh marga bapaknya. Marga itu ada bermacam-macam. Misalnya di Luhak Sipirok, Siregar dan Harap-Haplah yang terbanyak. Marga lain ada pula umpamanya Pane, Pohan, Sibuan, dan lain-lain. Bagaimana timbulnya marga yang banyak itu tiadalah hendak diceritakan di sini. Orang yang sebanyak itu 2-3 sajalah neneknya, yaitu yang mempunyai keturunan. Sedang marga sekarang banyak ragamnya. Jadi sudah tentu marga Siregar bersaudara juga dahulunya dengan marga Harahap, Pohan, atau yang lain-lain. Di mana perceraiannya itu wallahu alam, karena hal itu adalah bersambung dengan cerita-cerita Tambo. Seorang berkata begini, yang lain berkata begitu, sehingga tiada tahu mana yang benarnya lagi. Lagi pula cerita itu sudah sebagai dongeng di telinga. Maka barang siapa yang hendak kawin tiadalah boleh mengambil orang yang semarga dengan dia. Umpamanya laki-laki marga Siregar tiada boleh mengambil perempuan marga Siregar, meskipun mereka itu sudah jauh antaranya. Artinya hanya nenek-nenek moyang mereka itu yang hidup beratus tahun dahulu yang bersaudara. Mereka itu tiada boleh ambil-mengambil dalam perkawinan karena dilarang keras oleh adat.
Akan tetapi anak muda marga Siregar boleh mengambil seorang perempuan marga Harahap meskipun perkaumannya dengan anak gadis itu masih dekat. Umpama senenek dengan dia, artinya nenek si laki dari pihak ibu, nenek si perempuan dari pihak bapak. Hanya margalah yang berlainan, sebenarnya mereka itu masih sedarah. Akan tetapi sebab pengaruh adat itu, perkawinan yang kedua ini dilazimkan dan perkawinan yang pertama dilarang keras. Larangan itu mengherankan hati. Apakah salahnya si anu kawin dengan si itu kalau pertalian mereka itu sudah jauh? Ya, kadang-kadang tak ada lagi, karena masing-masing tak tahu lagi di waktu mana nenek moyang mereka itu bersaudara atau sedarah. Haruskah perkawinan mereka itu dicegah? Oleh sebab mereka itu sama-sama harahap, pane, dan lain-lain. Padahal mereka itu telah berkasih-kasihan, seorang ingin kepada yang seorang, sebab yang tersebut tiadalah patut menjadi larangan. Betul mereka itu semarga, tetapi sudah jauh dan tiada sedarah lagi. Di negeri lain, misalnya Delhi, Palembang, Jawa, tiada ditemui aturan yang serupa itu, hanya di Tapanuli. Ya, kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Itu benar, masing-masing daerah mempunyai adat yang berlainan daripada daerah yang lain. Maka seharusnya lah penduduk daerah itu setia kepada adatnya yang telah diaturkan nenek moyangnya. Akan tetapi, mengingat peredaran masa ini, tiadalah dapat dipertahankan semua peraturan-peraturan itu. Sudah seharusnya lah mengubah apa yang kurang baik dan menghapuskan yang tiada patut. Salah satu di antaranya ialah tentang larangan kawin sesuku itu. Ini tidak dipertahankan lagi. Sebab itu seorang hendaklah dibebaskan kawin dengan orang lain meskipun mereka itu sesuku. Artinya tali persaudaraan mereka masih rapat lagi menurut adat. Tentang emas kawin di tanah Batak adalah suatu adat yang memberatkan. Emas kawin itu biasa disebut orang sere atau boli. Adapun sere itu dibayar si laki-laki kepada orang tua anak gadis, banyaknya dari 200 sampai 400 rupiah. Ini diambil jumlah pertengahan karena ada juga yang kurang, umpamanya 120 rupiah. Ada pula yang lebih sampai 600 rupiah. Sere itu boleh dibayar semua dengan uang semata atau separuh dengan kerbau atau lembu. Aturan itu pun sangat memberatkan, sudah seharusnya dihapuskan kalau susah dientengkan. Banyaklah terjadi yang sedih-sedih disebabkan boli itu. Umpamanya seorang anak muda yang tiada berada, haruslah ia tinggal bujang selama hidupnya karena ia tidak mempunyai uang 200 rupiah di kantungnya. Orang yang serupa itu tiada sedikit. Betul uang boli itu tidak akan masuk kantung orang tua si perempuan semuanya. Separuhnya dipakainya juga akan pembeli emas, perhiasan anaknya, dan pembayar ongkos perjamuan. Umpamanya kenduri, pesta, dan sebagainya. Ketika anaknya dikawinkan, akan tetapi apakah salahnya dihilangkan pesta itu? Apakah faedahnya mengarak anak dara dan pengantin sekeliling kota? Karena uang pembeli kerbau yang disembelih itu terbuang saja. Kasarlah didengar telinga bila orang berkata, di tengah-tengah pulau Sumatera yang besar itu masih ada orang menjual anaknya yang perempuan. Ya, memang ada yang serupa itu. Kalau akan mengawinkan anaknya yang perempuan, maka lebih dahulu membicarakan boli. Betul boli itu berguna juga diterima untuk pembeli yang berguna bagi anaknya. Tetapi bicara itu terbaliklah rasanya. Seharusnya janji kawin lebih dahulu dipadu. Sedang boli perkara kedua, itulah yang bernama emas kawin. Emas atau uang ongkos-ongkos perkawinan. Halal dan bersih uang yang serupa itu di tangan, akan tetapi sere atau boli yang diterima harga anak itu tiadalah patut lagi. Itulah aturan-aturan adat yang berlaku di sana yang masih dipegang teguh. Sekarang marilah diceritakan seorang anak gadis dari sebuah kampung yang tiada berapa jauh dari Sipirok. Karena itulah yang disetujui Baginda di atas. Gadis itu anak kepala kampung bangsa, lebih dari kepandaian bagi dia. Kedatangan Baginda di atas diterima baik oleh orang tua gadis itu. Melihat keelokan jodoh anaknya itu, terus mengiyakan permintaan Baginda di atas. Apalagi yang diinginkannya, berapapun besarnya boli yang dimintanya.
akan diperkenankan juga oleh orang tua bakal menantunya itu. Setelah sampai pada masanya, anak gadis itu pun dijemput dan dibawa ke rumah ayah Aminuddin supaya esok atau lusa berangkat ke Delhi. Adapun sekalian hal ini dilakukan dengan rahasia supaya jangan ketahuan oleh Maryamin dengan ibunya. Setelah lengkaplah sekalian, Baginda di atas pun berangkatlah ke Delhi mengantarkan menantunya itu. Sebab dia sendiri pergi supaya dapat ia menceritakan kepada anaknya apa sebabnya maka yang lain diambil mereka itu. Ya, siapakah orang yang mau mengambil orang celaka? Bukankah sudah dikatakan Datu bahwa Maryamin itu anak yang membawa celaka? Kalau Aminuddin mendengar keadaan itu, tentu ia akan menurut kehendak orang tuanya. Supaya Aminuddin lebih dahulu mengetahui akan kedatangan mereka itu, ayahnya pun mengetok kawat. Karena banyaklah nanti yang disediakannya akan menerima istrinya itu. Apakah salahnya ia lebih dahulu bersukacita oleh karena kedatangan kekasihnya itu? Setelah Aminuddin menerima surat kawat ayahnya yang bunyinya demikian, Aminuddin, Bapak membawa menantu song-song ke stasiun. Ia pun meminta permisi kepada sepnya meskipun 5 hari lagi ayahnya akan tiba. Dengan hati yang girang pergilah ia kepada kaumnya yang mencarikan ia pekerjaan itu. Dan diceritakannya kabar itu karena dia inilah nanti yang akan menolong dia. Betul ia beroleh rumah dari perkebunan tempat ia makan gaji, tetapi kuranglah baiknya jika ia membawa Maryamin terus ke rumahnya karena seorang perempuan pun tak ada yang mengawani dia. Pada waktu itu Aminuddin menyangka juga akan kedatangan Maryamin. Waktu yang 5 hari itu terlalu amat lama pada perasaan Aminuddin, lebih lama daripada waktu yang bertahun-tahun yang telah dirasainya itu. Sementara itu ia pun menyuruh membersihkan rumahnya, membeli apa-apa yang perlu supaya mereka itu lebih lekas tinggal di rumah sendiri. Terlampau lama di rumah orang tentu mendatangkan susah pula bagi orang tempat menumpang. Demikianlah pikiran Aminuddin. 4 hari sudah lewat. Besoknya pukul 10 pagi tentu bersualah ia dengan kekasihnya itu yang sekarang akan jadi istrinya. Karena itulah waktunya kereta api pertama tiba di stasiun Medan. Wah, betapakah senangnya perasaan Aminuddin. Hari yang penghabisan itu amatlah lamanya, tiada berkeputusan pada perasaannya. Matahari itu pun seolah-olah tiada jemu memanasi bumi yang bercintakan malam. Tetapi meskipun ia lambat-lambat turun ke sebelah barat, sebagai raja berjalan lakunya. Hari yang membosankan hati Aminuddin itu hampirlah bertukar dengan malam. Kuli-kuli yang beratus-ratus yang bekerja di kebun tembakau yang lebar itu pun telah berhenti. Masing-masing pulang ke pondoknya sehingga kebun yang luas itu sebagai bertabur dengan kepala manusia. Karena pohon tembakau pada waktu itu telah tinggi sehingga badan mereka itu kelindungan. Hanya kepala sajalah yang terulur ke atas sebagai terapung di atas laut rupanya. Hari pun malamlah, kebun yang luas itu sudah mulai sunyi. Bunyi gamelan yang dipalu pekerja-pekerja dari Jawa itu pun telah diam karena mereka harus pergi tidur. Akan mengumpulkan kekuatan untuk pekerjaan esok harinya yang amat berat itu. Seorang pun tak ada yang jaga lagi selain daripada bulan 7 hari yang memenuhi dataran yang luas itu dengan sinarnya yang cantik. Bintang-bintang di langit pun amatlah banyaknya, berjuta-juta sebagai pasir di laut. Adalah dia itu turut juga membantu Raja Malam itu menghiasi alam yang lebar ini dengan cahayanya yang seperti perak itu. Sayang seorang pun tiada yang menyenangkan dirinya dengan cara melihat kebagusan malam yang indah itu, karena semuanya gedung tuan-tuan kebun dan pondok teratak pekerja telah gelap. Tiada kelihatan lagi cahaya pelitanya, tetapi dalam rumah kerani yang di sisi gedung tuan besar kebun itu masih tampak cahaya api, meskipun sudah lepas pukul 10 malam. Yang masih jaga itu tak lain ialah Aminuddin yang sedang mengenang-enangkan kedatangan buah hatinya. Ia tiada tidur bukan disebabkan pekerjaannya banyak, hanya matanya tak mengantuk karena dimabuk kegirangan hatinya.
Esok sorenya disitulah waktunya ia akan melihat adindanya itu. Pedih dan sedih perceraian yang dahulu itu akan berobat dengan kegirangan hati nanti melihat muka Maryamin yang bersih dan sabar itu. Kenang-kenangan yang serupa itulah yang memenuhi kalbunya sehingga ia gelisah. Ia pun meninggalkan kamarnya yang panas itu lalu pergi duduk ke atas bangku yang di hadapan rumahnya. Di bawah sebatang pohon nyur yang rimbun daunnya, angan-angannya makin panjang. Karena merasai sedapnya hawa malam itu, angin gunung pun berembuslah sepoi-sepoi basah dan kebun tembakau itu berombak-ombak rupanya, ditiup oleh angin itu dan berwarna ilam-ilam karena cahaya raja malam antara terang dan gelap. Aminuddin duduk bersandar pada bangku seraya menghadap ke sebelah barat ke Bukit Barisan yang membujur Pulau Sumatera. Dari sanalah akan datang dinanti-nantinya itu. Dengan teropong wasiat, memandanglah ia ke bukit yang bertali-tali itu akan melihat dan mengira-ngira di manakah adindanya itu tidur pada malam itu. Adakah juga ia gelisah karena sukacitanya akan bertemu dengan kakandanya. Tetapi suatu pun tak ada yang tampak oleh Aminuddin lain daripada bukit yang berbaris-baris itu. Di ruangan kalbunya terbayang-bayang wajah Maryamin yang cantik itu, mukanya bundar sebagai bulan 14, rambutnya hitam serta berkilat-kilat, sanggulnya besar dan bulat. Tergantung di atas tengkuk yang putih bersih itu, di atas leher yang jenjang itu, kelihatanlah pipi yang halus yang memberahikan hati. Lebih-lebih kalau senyum yang bersimpul di sudut mulut anak dara itu keluar sehingga pipi yang manis itu berliang di kanan dan di kiri. Dilihatnya pula bentuk bahu adindanya yang halus itu, dada yang penuh itu, ditutupi oleh baju kebaya, pinggang yang ramping, paha yang tambun, serta dengan lunaknya keduanya dipalut sarung batikan lasam. Dilihatnya pula betis yang bulat serta dengan halusnya itu berjejak di atas tumit yang seperti telur burung. Ya, semua bagian-bagian itu tergambar dalam hati Aminuddin, mulai dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Karena nyatanya ia melihat gambar adindanya itu, ia pun mendekap udara yang di hadapannya. Pada sangkanya tubuh adindanya lah yang dipeluknya itu. Akan tetapi suatu pun tiada. Oh, aku bermimpi, pikir Aminuddin. Belum sekarang, besoklah baru aku melihat mukanya Maryamin. Disitulah aku mendengar suaranya yang merdu. Ah, sungguh amat lama malam ini, seolah-olah tak berkesudahan rasanya. Sementara itu bulan dan bintang-bintang telah melewati baris yang membentang di langit dari utara sampai ke selatan, yakni yang menjadi watas timur dan barat. Malam pun telah jauh, suatu pun tak ada yang kedengaran, hanya suara jengkrik dan makhluk yang kecil-kecil di tengah padang yang luas itu. Angin yang lemah lembut itu pun telah berhenti sehingga daun tembakau yang lebat itu tiada bergerak lagi. Aminuddin tinggal juga di luar, tiadalah ia dapat tidur. Perjalanan bintang yang lambat-lambat itu ditentangnya, dan kalau ada sebuah bintang yang lenyap ke balik gunung Sibual-Buali, ia pun menyangkakan makin dekatlah kedatangan matahari itu, makin dekatlah waktunya ia melihat adindanya. Kalau ia sakit dan kalau ia tentu adindaku terlambat datang, pikir Aminuddin. Hati Aminuddin gundah gulana dan darah di dadanya berdebar-debar. Karena perasaan hatinya yang demikian itu membuat jantungnya lebih kencang bergerak dan darahnya mengalir dengan cepat dalam seluruh urat-urat badannya. Dalam hal yang demikian itu, merasalah Aminuddin dirinya amat letih, sedang keringatnya pun mengalir di punggungnya. Ia pun tertidurlah dengan amat nyenyaknya. Dalam tidurnya itu ia bermimpi melihat Maryamin hanyut di sungai, yakni sungai yang dahulu itu juga tempat ia dapat kecelakaan. Akan tetapi terjadinya itu waktu siang hari dan air pun tiada berapa derasnya. Maryamin meraung dan berteriak meminta pertolongan kepada Aminuddin, akan tetapi ia diam saja. Anak gadis itu hanyut serantau, dua rantau, suaranya pun makin sayup-sayup, yang akhirnya lenyap dari mata Aminuddin dan ia pun melompatlah hendak mengejar adiknya itu.
Aminuddin terperanjat daripada tidurnya dengan heran karena setelah ia bangun, tahulah ia bahwa ia telah berdiri di atas tanah. Ia menggosok-gosok matanya dan mengingat apa yang kejadian atas dirinya. Tiada berapa lama ia pun sadarlah akan dirinya dan barulah ia tahu penglihatannya itu tiada benar, hanya mimpi jua adanya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga malam besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.